Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5-6. Firman Tuhan berkata, "Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu." Sahabat Kristus, suatu kali Nabi Elia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan sedang merancangkan bahwa hujan tidak akan turun selama sekian waktu. Artinya, dalam kurun waktu itu tidak akan ada hujan turun. Lebih spesifik lagi, akan ada kekeringan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Hal itu berarti juga bahwa akan terjadi kesulitan bahan makanan dan air pun susah untuk ditemui. Namun Elia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Di situ Tuhan menjanjikan bahwa setiap hari Tuhan akan mengirimkan burung gagak dengan membawa roti dan daging. Bahkan kalau dibaca di ayat sebelumnya, akan kita ketahui pesan Tuhan yang seakan tidak masuk akal. Pesan itu berupa bahwa Tuhan telah memerintahkan burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Bayangkan, yang memberi makan Elia yaitu burung gagak. Bukan Nabi Elia makan burung gagak, tapi burung gagak ini yang membawa makanan bagi Nabi Elia. Dalam hidup ini, kalau semua hal dipikir dengan logika, tidak akan masuk di akal kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan sanggup bekerja atas hidup kita dengan berbagai cara. Kalau kita punya Tuhan yang tak terbatas, mengapa kita membatasi cara Tuhan bekerja? Biarkan Tuhan bekerja secara leluasa atas hidup kita. Tidak usah diajari dan tidak perlu diatur bagaimana caranya. Beberapa hari lalu kami kehabisan bahan makanan. Uang yang ada tersisa di pagi hari untuk membeli bensin. Uang itu pun hanya berjumlah 30 ribuan. Siang hingga sore tidak ada bahan untuk kami jadikan makanan. Kami sampai harus tidak makan siang hari. Sore pun belum tentu bisa makan. Oleh karena tidak ada uang lagi. Sekitar pukul 3 sore, saya memutuskan untuk berdoa. Saya naikkan pujian dan penyembahan. Sekitar 15 menit saya berdoa. Tiba-tiba ada WA dari anak rohani saya. Dia memberi kabar supaya saya segera datang ke rumahnya. Singkat cerita, saya pun datang ke rumahnya. Di situ saya dibawakan 1 kotak kue dan buah-buahan yang sudah disiapkan bagi saya. Rupanya mereka baru saja mengadakan acara keluarga. Masih tersisa sejumlah kue yang akhirnya diberikan pada saya. Puji Tuhan, kami tidak jadi kelaparan. Kami pun bisa mengatasi kelaparan malam itu dengan menikmati kue dan buah yang Tuhan sediakan bagi kami. Cara Tuhan tak terduga, pemeliharaan Tuhan tak terbatas, dan waktu Tuhan pun tidak bisa kita pahami. Kalau Dia sudah berkehendak untuk menolong kita, dengan cara apapun bisa, bahkan melalui siapapun juga bisa. Sahabat Kristus, dalam situasi yang paling sulit sekalipun, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara hidup kita. Kalau Elia tidak mengenal dengan baik siapa Tuhannya, dia tidak akan percaya bahwa dia akan diberi makan oleh burung gagak. Kadang kita tidak tahu bagaimana dan dengan cara apa kita menjalani kehidupan hari demi hari. Namun yang pasti, kita tahu pada siapa kita menyandarkan hidup ini.
Jangan pernah ragu. Sandarkan harapan kita hanya pada Tuhan Yesus. Miliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Melekat pada Dia setiap waktu. Percayalah, kita akan menikmati berkat demi berkat yang membuat kita tidak berhenti untuk mengucap syukur. Mari kita datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah, di pagi yang cerah, di pagi yang kami masih bisa bangun dan bernafas. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh dikuatkan melalui renungan pagi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau masih sanggup menolong kami. Engkau masih sanggup ya Tuhan memelihara kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Dengan cara apapun juga, melalui siapapun juga, dan dalam waktu kapanpun juga. Engkau sanggup menyediakan pertolongan bagi kami, dalam bentuk apapun. Bahkan bagi Nabi Elia, Engkau sanggup menolong dia dengan mengirim burung gagak yang membawa makanan, yaitu roti dan daging. Kami percaya, hari ini kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Anak-anak-Mu akan masih bisa makan secara leluasa. Anak-anak-Mu akan masih bisa menikmati berkat Tuhan. Masih bisa sekolah, masih bisa bayar segala kewajiban dan tanggungan. Masih bisa membeli kebutuhan-kebutuhan. Kami masih bisa hidup dengan layak. Sebab kami percaya, Tuhanlah yang menyediakan bagi kami. Tuhanlah yang memelihara kami. Tuhanlah yang menopang kami. Dengan cara apapun juga, kami percaya, kami masih bisa menjalani kehidupan kami hari demi hari. Bahkan yang kami percaya, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, tidak hanya akan kami alami hari ini, tapi besok, lusa, seminggu ke depan, sebulan ke depan, bahkan sampai tahun demi tahun, kami akan terus menikmati pemeliharaan Tuhan yang tak terbatas. Dalam waktu yang tak terduga, kami akan menikmati kebaikan dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa melangkah sepanjang hari ini, mulai pagi sampai nanti malam. Kami percaya, kebaikan Tuhan Yesus amat sangat akan kami nikmati seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, dan kemurahan hati Tuhan dalam waktu yang tidak bisa kita duga, dengan cara yang tidak terbatas. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.